A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahrullah, biasa dipanggil Fahrul. Alhamdulillah di SMK ITNS ini saya dipercaya untuk menjadi guru ekbis, ekonomi dan bisnis. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi dan solusinya. Nah, masalah ekonomi dan solusinya kalau dibentuk dalam tabel, yang pertama dari masalah ekonomi dan solusinya ada sistem ekonomi. Dibagi menjadi 3 tuh. Masalah ekonomi yang pertama sistem ekonomi, kemudian masalah pokok ekonomi, kemudian cara pemecahannya bagaimana. Nah, dari masalah pokok ekonomi itu ada what, why, dan untuk siapa produk tersebut. Nah, dari sistem ekonomi kemudian dipecah lagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi itu seperti apa, kemudian macam-macam sistem ekonomi, dan sistem ekonomi di Indonesia ini termasuk ke sistem yang mana. Nah, dari sistem ekonomi kemudian macam-macam sistem ekonomi itu dibagi menjadi 3 lagi nih, yaitu sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, dari 3 sistem tersebut kemudian ditarik lagi bagaimana pemecahan masalah ekonomi melalui sistem ekonomi yang dianut. Secara garis besar seperti itu. Nanti akan menjelaskan seperti itu ya. Kemudian masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi, kenapa adanya masalah ekonomi itu? Adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kelangkaan alat pemuas kebutuhannya. Maka timbullah masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi yang perlu dikaji antaranya apa yang harus diproduksi, what, bagaimana memproduksinya, how, mengapa, why, memproduksinya bagaimana dan mengapa. Kemudian untuk siapa diproduksinya. Sistem ekonomi apa sih sistem ekonomi? Jadi suatu sistem sosial kemasyarakatan dan dalam rangka mencapai kemakmuran. Sistem di dalam masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kemakmuran. Kemudian faktor-faktor yang melandasi perbedaan sistem ekonomi yang dianut setiap negara itu apa saja faktor-faktor yang melandasinya? Yang pertama, falsafah dan dasar ideologi yang dianut. Filosofi dasarnya itu berbeda, maka menimbulkan perbedaan sistem ekonomi tersebut. Kemudian sistem dan struktur masyarakatnya berbeda, sistem dan kondisi masyarakat, pemerintah dan negara, kemudian mata pencariannya, masyarakat. Jadi ketika mata pencarian masyarakatnya nelayan, contohnya dalam suatu contoh yang sederhana, nelayan itu akan berbeda dengan petani, pedagang. Kemudian macam-macam sistem ekonomi. Nah, di sini dibagi menjadi 3 sistem ekonomi komando, command economy system, kemudian sistem ekonomi pasar, market economy system, sistem ekonomi campuran, mixed economy system. Sistem ekonomi komando itu sistem ekonomi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi komando ini, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Kemudian seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. Tidak ada perusahaan swasta, yang ada perusahaan negara. Jadi tidak ada perusahaan swasta. Semua dikuasai oleh negara. Itu sistem ekonomi komando.
Kemudian harga dan penyalurannya barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. Nah, jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya diatur oleh pemerintah. Ada kebaikan sistem ekonomi komando. Kebaikannya seperti apa? Nah, di sini pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan ekonomi. Kemakmuran masyarakat akan terjamin secara merata nih, akan terjamin. Kemudian perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Keburukannya seperti apa? Keburukan sistem ekonomi komando ini, hak milik perorangan tidak ada. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh negara. Perusahaan negara dapat dijadikan sebagai alat oleh oknum tertentu dalam pemerintahan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian masyarakat tidak dapat mengembangkan kreativitasnya karena tidak diberikan kesempatan. Selanjutnya sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini suatu sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi peran pemerintah itu diperkecil. Ciri-cirinya seperti apa? Semua alat dan produk sumber daya ekonomi dikuasai oleh perseorangan atau swasta. Kemudian produsen bebas menentukan apa dan berapa barang atau jasa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, harga dan penyaluran barang yang ditentukan sesuai dengan kondisi yang berlaku di pasar tanpa adanya pengendalian oleh negara. Dan selanjutnya ada persaingan antar pengusaha. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kebaikannya sistem ekonomi pasar seperti apa? Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat kecil, sehingga mendorong kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk mengembangkan usahanya. Jadi pihak swasta yang lebih berinovasi, lebih berkreatif, karena perannya lebih besar. Nah, setiap individu bebas mengatur perekonomian. Kemudian produksi didasarkan atas permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Jadi adanya persaingan, usaha pengakuan atas hak milik perorangan akan mendorong semangat usaha masyarakatnya. Keburukannya sistem ekonomi pasar ini seperti apa dan bagaimana? Adanya praktik persaingan tidak sehat. Jadi karena penindasan terhadap pihak yang lemah, terutama jika peran pemerintah dalam bidang penegakan hukum tidak memadai, peran pemerintah tidak besar, maka mereka yang swasta itu semena-mena. Persaingan yang tidak sehat cenderung melahirkan perusahaan-perusahaan besar yang memegang monopoli pasar atau perekonomian yang hanya akan merugikan masyarakat. Kemudian didasarkan atas keinginan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya akan cenderung menimbulkan terjadinya praktik yang tidak jujur sehingga kepentingan umum terkesampingkan. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem campuran antara pemerintah dan swasta. Kemudian mempunyai peranan berimbang. Jadi peranannya berimbang antara swasta dan campuran. Nah, ciri-ciri ekonomi campuran ini apa saja? Merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Nah, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dilakukan dengan cara membuat peraturan serta menetapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi seimbang. Kemudian kebaikannya sistem ekonomi campuran ini apa saja? Kepentingan masyarakatnya banyak dapat dilindungi oleh negara, pengusaha nasional yang bermodal kecil dapat berkembang karena mendapat perlindungan dari pemerintah. Keburukannya apa saja? Dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan bidang produksi mana yang digarap oleh swasta, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih, cenderung menimbulkan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai akibat banyaknya sektor produksi yang dikuasai negara namun lemah dalam hal pengawasan. Nah, sistem ekonomi di Indonesia ini seperti apa? Dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1978 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia didasarkan atas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah atas hasil pemilihan rakyat. Nah, ciri positifnya
dalam sistem ekonomi demokrasi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri negatifnya nih, sistem demokrasi ekonomi itu sistem free light liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Terus etatisme yang mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit di luar sektor negara. Karena begitu dominannya peran negara dan aparatur ekonomi negara dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi. Kemudian pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, pemecahan masalah apa yang diproduksi, itu apa yang diproduksi, sangat erat kaitannya dengan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pemecahannya dalam negara yang sistem ekonomi komando dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau komite yang ditunjuk oleh negara. Selanjutnya, pemecahan masalah apa yang diproduksi dalam negara yang menganut sistem ekonomi pasar dilakukan melalui mekanisme harga. Selanjutnya, pemecahan masalah apa yang diproduksi dalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran dilakukan oleh pemerintah yang mengacu pada analisis ekonomi dengan melibatkan pihak swasta. Terus pemecahan bagaimana? Why? Wow. Bagaimana memproduksinya? Bagaimana memproduksinya mengandung arti bahwa pemerintah atau produsen harus menetapkan dengan tepat tentang siapa yang akan memproduksi barang tersebut, menggunakan faktor-faktor produksi apa saja, dan dengan teknik produksi yang bagaimana. Pemecahan masalah bagaimana memproduksinya dalam negara yang menganut sistem ekonomi komando dilakukan oleh suatu komite perencanaan yang ditunjuk oleh negara. Kemudian, pemecahan masalah bagaimana memproduksinya dalam negara yang menganut sistem ekonomi pasar dilakukan secara bebas melalui mekanisme harga. Dan selanjutnya, pemecahan masalah bagaimana memproduksinya dalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran dilakukan dengan memadukan antara mekanisme harga dan kemampuan masyarakat serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pemecahan masalah untuk siapa produksinya. Who untuk siapakah produksinya. Untuk siapa diproduksi erat kaitannya dengan siapa yang akan menikmati atau memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. Pemecahan masalah untuk siapa diproduksi dalam negara yang menganut sistem komando dilakukan oleh suatu komite perencanaan yang ditunjuk oleh negara. Pemecahan masalah untuk siapa produksi dalam sistem ekonomi pasar dilakukan secara bebas melalui mekanisme harga. Nah, pemecahan masalah untuk siapa produksi dalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran dilakukan dengan memadukan antara mekanisme harga dan kemampuan masyarakat serta kebijakan pemerintah. Demikian ya teman-teman ya. Referensi materi yang saya ambil itu dari buku Ekonomi Bisnis karya Dwi Jo Solistia. Terima kasih. Mohon kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.